Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Anggun Cahyani, NIM A210180079. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran guna memenuhi tugas micro teaching. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, pastikan di bawah kalian tidak ada sampah dan kursi dalam keadaan rapi semua. Sudah? Silakan salah satu pemimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Aldona, Hadir, Bu. baik. Via, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. kemudian Isna. Hadir, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar di pertemuan kali ini adalah pengertian kas kecil dan indikator pencapaiannya, yaitu menjelaskan pengertian dari kas kecil, kemudian menjelaskan karakteristik dari kas kecil, kemudian menjelaskan fungsi dan tujuan daripada kas kecil. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari kas kecil, siswa mampu menjelaskan karakteristik dari kas kecil, dan siswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan dari kas kecil. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kas kecil dalam perusahaan. Bahasan materi di pertemuan hari ini yaitu mengenai kas kecil. Ada yang ingat apa itu kas kecil? Saya, Bu. Oke, baik. Via, apa itu? Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Langsung saja ya, kita mulai. Yang ini tadi sudah dijawab oleh Mbak Fia. Yang apa itu kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Dan biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui kas kecil ini adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Yang kedua adalah digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Kemudian yang ketiga ada disimpan di tempat khusus, baik itu dalam kotak kecil yang biasanya disebut dengan petty cash box atau di dalam sebuah amplop. Dan yang terakhir adalah dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Dari keempat karakteristik kas kecil ini, ada yang ditanyakan yang belum jelas? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, Isna? Situ kan tertulis jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari satu jumlah tertentu.
begini. Di satu perusahaan dan perusahaan satunya itu mempunyai kondisi keuangan yang berbeda. Tentunya dalam menentukan berapa besarnya jumlah kas kecil ini tidaklah sama. Biasanya berkisar di antara 500.000 sampai 5 juta. Seperti itu contohnya. Gimana, bisa dipahami? Oke. Lanjut ya. Kemudian ada perlengkapan mengelola administrasi dana kas kecil. Pengelolaan administrasi dana kas kecil memerlukan beberapa perlengkapan. Di antaranya bukti transaksi penerima, kemudian ada bukti transaksi, peralatan menulis, kemudian ada alat untuk menghitung, kemudian ada formulir jurnal. Selanjutnya ada fungsi daripada kas kecil. Apa saja fungsinya? Di sini dijelaskan ada 5, yaitu fungsi kas yang meliputi bertanggung jawab untuk mengisi cek, dan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk pencatatan pengeluaran. Yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil yang dapat diartikan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil. Fungsi memerlukan pembayaran tunai, dan ini bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil serta bertanggung jawab kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi yang terakhir ini bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil. Ada tujuan dari kas kecil. Apa saja tujuan dari kas kecil itu? Yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil, tentu saja. Dan yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga ada untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis apabila dibayarkan dengan cek. Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Yang kelima ada untuk membantu administrasi kantor. Selanjutnya ada elemen-elemen yang terdapat dalam dana kas kecil. Yang A, ada bagian yang terkait, yaitu bagian kas, bagian akuntansi, bagian pemegang, bagian yang memerlukan pembayaran tunai, bagian pemeriksaan intern. Dan yang B, dokumen yang digunakan apa saja? Ada bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan ada permintaan pengisian kembali dari kas kecil. Yang C, ada catatan akuntansi apa saja yang digunakan. Yang digunakan ada jurnal pengeluaran kas, register cek, jurnal pengeluaran kas. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, silahkan perwakilan kelompok untuk presentasi untuk menyampaikan hasil kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 dulu ini. Maju apa di sini, Bu? Boleh di situ berdiri. Fungsi dari kas kecil, yaitu yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas itu bertanggung jawab untuk mengisi cek. Yang kedua, fungsi akuntansi, bertanggung jawab mengenai pencatatan pengeluaran. Yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil, yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil. Yang keempat yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil. Yang kelima, fungsi pemeriksaan intern, bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil. Untuk tujuan yang disampaikan. Baik, sampaikan. Ya. Tujuan
kas kecil adalah pertama untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil, kedua untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak, ketiga untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis apabila dibayar dengan cash. Terima kasih. Baik sekali. Nah, kemudian kelompok pertama siapa dulu? Baik, Isna. Silakan. Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu yang jumlahnya tidak besar. Pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan melalui bank atau pekerja. Baik, selanjutnya. Karakteristik kas kecil. Pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu. Kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil. Ketiga, disimpan di tempat khusus. Keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkat pemula. Baik, terima kasih. Lalu dalam pertemuan kali ini apa saja yang dapat disimpulkan mengenai materi kas kecil dalam perusahaan ini? Nah, dapat disimpulkan kas kecil yakni sejumlah uang tunai yang diperuntukkan untuk membiayai pembiayaan yang jumlahnya kecil. Kemudian karakteristik daripada kas kecil itu jumlahnya dibatasi oleh perusahaan, jadi setiap perusahaan memiliki batasan untuk menentukan berapa besarnya kas kecil itu sendiri-sendiri atau perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Kemudian kas kecil ini digunakan untuk membiayai pembiayaan yang sifatnya setiap hari. Kemudian fungsi dari kas kecil ini ada fungsi akuntansi, fungsi kas, dan fungsi pemegang dana kas kecil. Kemudian ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai dan fungsi pemeriksaan intern. Kemudian tujuan dari kas kecil itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk membiayai pembiayaan yang jumlahnya kecil dan untuk membiayai pembiayaan yang sifatnya mendadak. Baik, untuk pertemuan hari ini ada kalian bertanya? Tidak perlu. Oke, baik. Kalau tidak, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem pencatatan dana kas kecil dan pemeriksaan saldo dalam kas kecil. Dipersiapkan ya, dipelajari, dibaca bukunya halaman 11 sampai halaman 18. Terima kasih. Ini Ibu sudahi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.